Pada waktu itu ayat 2, mulut kita penuh dengan tertawa. Tertawa di sini bukan mentertawakan sebab orang Yahudi di zaman Babilonia pembuangan itu 70 tahun menjadi cemoohan bangsa-bangsa. Mereka jadi bahan lelucon dan ditertawakan kiri kanan. Ayat ini bukan mengajarkan agar kita membalas, sebab ketika suatu hari roda berputar, orang yang ditertawakan menjadi orang yang jaya. Jangan menertawakan mereka yang menghina Anda di masa lalu. Ayat ini bicara mulut kita penuh dengan tertawa. Artinya waktu itu tertawa itu natural sekali alami. Karena hati kita ketika mengalami pemulihan akan menjadi ringan. Ada sebuah janji, God will make your hearts light again. Allah akan membuat hatimu ringan lagi, saking ringannya sampai tertawa. Ya. Orang itu ya, kalau tambah stres, humor harus lebih tinggi untuk membuat dia tersenyum saja, belum tertawa. Stand up comedian, ini itu, film-film komedi harus genjot dengan maksimal. Karena manusia itu hidup hari ini itu penuh dengan depresi. Tapi lihat anak kecil, hati mereka itu nggak banyak memikiri. Hati mereka itu nggak ada banyak yang perlu dipikirkan. Anak-anak yang lugu-lugu itu, lihat mereka bermain. Dikit-dikit udah langsung tertawa. Temennya nggak melakukan sesuatu yang super lucu. Cuman ngomong sesuatu, ketawa. Ketika hati itu ringan, gampang tersenyum dan bahkan tertawa. Jangan fokus ke tertawanya. Berarti suatu hari akan tiba, pergumulanmu akan selesai, dan hatimu akan ringan kembali. Meskipun manusia hidup pasti ada kesusahan baru, tapi kesusahan lama akan berlalu. Hatimu akan tertawa. Envision yourself laughing again. Coba bayangkan diri Anda tertawa lagi. Bayangkan dirimu tersenyum lagi. Itu akan terjadi. Karena itu jangan depresi, jangan bunuh diri. Jangan putus asa. Sebab Tuhan masih belum selesai dengan kita. Lidah kita dengan sorak-sorai. Jadi lidah itu dengan sorak-sorai itu bukan berarti teriak-teriak melulu. Lidah dengan sorak-sorai itu berarti mulut lidah bibirnya dipenuhi dengan puji-pujian. Akan suka nyanyi gitu. Jangan tunggu masalah pergi. Nyanyi untuk Tuhan sekarang. Biasakan mulut kita itu bicara mengatakan puji Tuhan untuk segala sesuatu. Tapi bukan supaya didengar orang lain. Itu munafik namanya. Ada orang yang suka berkata puji Tuhan supaya dikagumi orang. Supaya terdengar terkesan rohani gitu. Jangan begitu. Tapi biasakan berkata puji Tuhan kepada diri sendiri. Dikit-dikit apa kita berkata haleluya. Dikit-dikit apa kita berkata puji Tuhan ya. Tuhan itu baik. Hari ini loh aku masih bisa bayar bil-bilku. Meskipun toko sepi. Puji Tuhan aku sehat sekalipun gak bisa pergi-pergi. Puji Tuhan ya kan anak-anak saya masih bisa sekolah. Sekalipun harus online katakanlah. Ya puji Tuhan lah. Aku bukan orang yang paling parah, bukan berarti kita bermegah di atas kesengsaraan orang. Tapi kadang-kadang kita juga harus melihat orang yang lebih parah dari kita. Supaya kita bisa bersyukur dulu dan menolong mereka. Biasakan diri berkata puji Tuhan atau praise the Lord. Bukan untuk didengar orang, untuk didengar telinga sendiri. Lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Terapkan lidah demikian. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Bangsa-bangsa akan mulai komentar, biasalah gonta-ganti publik opini. Mereka berbicara sebagai spectators atau sebagai penonton. Komentar mereka kali ini adalah, ternyata Tuhan melakukan perkara besar ya kepada orang-orang ini. Ini adalah orang yang sama, yang berapa waktu yang lalu menghina dan berkata, lihat itu orang-orang ditinggalkan oleh Allahnya. Mulut yang sama berkata, Hosana, Hosana, minggu depannya berseru, salibkan dia, salibkan dia. Satu, jangan hidup untuk apa kata orang. Dua, jangan jadi orang yang suka mengata-ngatai orang. Kalau Anda dan saya lakukan itu, Anda dan saya akan selamanya dikutuk oleh Tuhan untuk berada di kategori komentator. Karena orang-orang ini tidak akan mengalami perjanjian dengan Tuhan Yesus sendiri. Mereka adalah orang-orang yang sebentar komentar miring, sebentar komentar baik. Tergantung kemana bawa angin. Mereka adalah orang-orang yang mengangkat dirinya sendiri sebagai dunia dalam berita. Orang-orang yang suka menggosip ria,
Itu adalah sebuah penyakit sosial. Saya tidak mau berada di kemah itu, bukan berarti saya sok suci, tidak. Saya tidak mau jadi orang yang mengata-ngatai, saya mau jadi orang yang mengalami sendiri. Nah itu beda loh ya. Ini orang-orang adalah satu grup manusia yang sekarang berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada mereka. Padahal sebelum mereka kembali ke Yerusalem, gelombang-gelombang itu pulang, orang-orang ini yang berkata Tuhan telah abandon atau telah meninggalkan umatnya. Don't be such people. Pisahkan dirimu, kata holy itu set apart. Pisahkan dirimu dari golongan gossiper. Kalau kita mau mengalami janji Allah, kalau kita mau mengalami karya pekerjaannya, kalau kita mau mengalami kekuatannya membalikkan kondisi seperti semudah membalikkan telapak tangan. Kalau kita mau menerima too good to be true but it's true, pisahkan dirimu dari golongan penggosip. Sebab Tuhan tidak suka. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ayat 3 inilah golongan kita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Kalau yang tadi orang-orang itu bicara sebagai dunia dalam berita, orang-orang sekarang di ayat 3 ini berbicara sebagai orang yang mengalaminya. Yang satu bicara sebagai spectator, ya kan? Yang satu bicara sebagai sharer of God's wonderful miracles. Yang satu bicara cuman sebagai seorang penonton, ya kan? Yang satu lagi, sisi satunya bicara sebagai seorang shareholder. Seorang yang mengambil bagian partaker dalam rencana Allah. Karena itu ayat 3 berkata Tuhan telah melakukan perkara besar pada kita. Maka kita bersuka cita. Ayat 2 kalau Anda, ayat 2b kalau Anda baca sekali lagi. Orang-orang ini enggak ngalami sukacita. Mereka hanya berkata, what's new, excitement atau gairah mereka itu sementara. Ada sesuatu yang baru di pasaran, ada suatu berita yang sensasional. Lalu setelah itu, seperti gas pada soda, langsung sirna. Tapi ayat 3, sukacita hanya diberikan kepada mereka yang ambil bagian dalam rencana Allah. Bukan yang suka komentar, tapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Mereka berkata Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai. Sambil membawa berkas-berkasnya, di sini ada tabur, ada tuai. Tapi Alkitab mengatakan bahwa mereka yang menabur dengan mencucurkan air mata baru akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi jangan izinkan kondisi Anda menghalangi Anda untuk terus menabur yang benar. Weeping should not hinder sowing. Meratap tidak boleh menghalangi menabur. Kalau bisa, menabur saja, nggak usah meratapi. Tapi kalau memang Anda harus menangis, menaburlah saat Anda mencucurkan air mata. Jangan sia-siakan penderitaan Anda. Beda ditanam dan ditabur apa? Dua-dua sama-sama masuk tanah. Tapi jikalau tidak ditabur, seperti satu talenta yang ditanam di bawah tanah, itu mengundang hukuman Allah. Bedanya apa? Ditabur dengan ditanam. Sama-sama ngalami masalah. Ditabur tuh gak enak loh. Coba bayangkan Anda, imajinasi kalau Anda adalah sebuah biji. Kalau ditabur di dalam itu, si biji gak tahu ini gua ditabur atau dikubur. Sama-sama masuk dalam kegelapan. Lembab lagi di tanah, ada banyak cacingnya. Gak enak, gak nyaman. Kondisi Anda sekarang gak nyaman ini, ditabur atau dikubur tergantung respon hati. Dan tergantung quality. Bibit apa yang ada di hati Anda? Ketika ditabur di dalam sana, satu talenta itu dikubur.
Dia tidak bertumbuh menjadi 2 talenta, 5 atau 10. Karena dia tidak disiram apa-apa. Tidak ada ekspektasi. Karena itu jangan hanya mengalami masalah. Dalam problema, pastikan Anda menabur yang benar. Yang membedakan antara ditabur dan dikubur adalah secara sengaja kita melakukan kehendak Allah sekalipun dalam kondisi susah. Itulah bedanya ditabur dan dikubur. Kata agrikultur. Oke? Saya jelaskan. Agri kita tahu. Agri itu artinya pertanian. Kultur. Agriculture. Kata kultur adalah kata kult atau cult. Culture, cult. Cult itu sesat. Jadi kalau kita menunjuk kepada sekelompok orang itu orang-orang sesat, ajarannya heretik atau ajarannya nggak benar, itu kita sebut mungkin itu kelompok cult atau kelompok, yaitu tadi, cult itu artinya C-U-L-T, artinya kelompok yang sesat. Tapi sesat ini sesat yang baik, makanya namanya agriculture contohnya. Nggak ada tiba-tiba di sana tumbuh apel itu. Dulu di situ tumbuhnya semak belukar. Nggak ada yang tiba-tiba di sana muncul anggrek. Pasti ada seorang petani yang visionari, yang menanam atau berkebun di sana dan tanam pohon anggur pertama. Dahulu kala di Israel juga salah satu produser anggur, nggak ada anggur. Zaman dulu itu tempat perang, penuh dengan lalat, tidak ada yang namanya pertanian yang berhasil. Tapi di sana ditanamkan sekarang dengan pohon-pohon anggur sesuai dengan iklimnya, tentunya mereka survei dulu. Coba bayangkan, yang banyak di Israel itu adalah pohon arah. Lalu tiba-tiba ditanam anggur di situ, anggur itu pasti kesepian ketika ditanam di bawah tanah. Kiri kanan dia lihat semuanya adalah biji arah. Itu arah pasti aniaya. Mereka berkata, lu orang baru ya? Ayo kita pelonco dulu. Si anggur sendirian. Tapi dia harus percaya kepada petani yang menanam dia di sana. Bahwa saya punya, Tuhan, karena petani itu menaruh saya di sini, pasti ada visi. Sekarang saya minority. Gak apa-apa, kiri kanan dianiaya sama arah. Biarkan. Ketika dia di bawah tanah itu dia harus yakin dan percaya, sama dengan Anda ketika Anda dalam problema. Anda harus yakin dan percaya Allah izinkan ini bukan untuk keruntuhan. Allah izinkan ini karena nanti Anda akan tumbuh menjadi kebun buah-buahan. Biji ketika ditanam dengan buah nanti akan beda. Jangan pernah compare sengsara Anda dengan tuayan yang akan datang. Pernah Anda lihat biji semangka dengan buah semangka? Beda modelnya. Kok bisa ini jadi itu ya? Anda akan terkejut. Cukup Anda setia jadi biji. Nanti Tuhan yang munculkan buah. Ketika buahnya keluar, Anda menoleh lagi. Wow, beda ya. Ternyata buah yang Tuhan hasilkan dari musim hidupmu ini tidak sama dengan pengalaman Anda ketika harus dikubur dan ditabur di bawah tanah. Anda sendirian lembab gelap dianiaya oleh keadaan. Kiri kanan mungkin orang-orang tidak memahami kondisi Anda, tapi Anda tetap bersikukuh, bersikeras untuk percaya kepada petani dan tangan petani itu yang menanam Anda di sana. Kalau Anda harus menderita, menderitalah di tangan Tuhan. Menderitalah di dalam firman Tuhan. Kalau Anda harus bangkrut, bangkrutlah dalam firman Tuhan. Sebab tidak bisa bangkrut selamanya orang yang ada firman. Kalau Anda harus terbatas sekarang kehilangan sesuatu, ya kan, kerugian materi. Lah, semua itu alami di dalam tangan Yesus. Kalau Yesus menanam Anda di sana, pasti ada tujuan ilahi. Kenapa hari ini sakit ya aku, Tuhan, kondisiku yang aku alami sekarang itu menyakitkan. Mungkin itulah siraman. Karena Alkitab mengatakan orang menabur dengan mencucur air mata. Mungkin ini musim yang sangat sakit buat beberapa orang. Sangat menyakitkan maksud saya. Tidak tentu sakit penyakit badan. Bisa jadi iya, tapi juga bisa bukan. Intinya adalah jikalau Anda masuk ke musim menyakitkan, dan Anda harus menangis. Kalau menangis, janganlah menangis karena kecewa. Kalau memang Anda harus mencucurkan air mata, cucurkanlah sebagai taburan. Ingatkan Anda, mungkin kali ini Tuhan mau taburan itu diairi oleh air mata sendiri. Lebih baik saya bersujud, berlutut dan berkata, I believe in you, dengan menangis terseduh-seduh. Dengan menangis sejadi-jadinya, tapi saya tetap mengklaim janji Allah.
Mungkin saya menangis gak tahan, hati putus asa, tapi cucuran saya tetap adalah taburan. Biasanya orang lain doakan, tapi kali ini kalau kita alami sendiri, kalau kita harus menangis. Mungkinkah Tuhan izinkan sekarang ini kita harus basahi hidup kita dengan air mata sendiri. If you must cry, cry for the right reasons. Cry for biblical reasons. Kalau kita memang harus menangis, menangislah untuk alasan yang alkitabiah. Kalau enggak, kalau bukan alasan alkitabiah, malah justru alasan yang salah seperti kecewa. Then, don't cry for me Argentina. Kalau seperti itu, katakan pada diri sendiri dengan tegas, aku tidak akan menangis. Sesakit apapun, aku tidak akan menangis. Tapi kalau aku harus menangis, aku akan menangisi firman dalam kehidupanku dalam masa susah ini. Berlutut dan berkata, aku tidak kuat Tuhan. Dengan menangis menyanyikan, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia aku tak akan goyah. Menangislah sejadi-jadinya. 2 kalimat aja akan membuat Anda terseguk-seguk. Membuat seluruh karpet atau lantai tanah Anda di rumah Anda itu basah. Monggo silahkan. Kalau nangis begitu akan ditabung di kirbat Tuhan. Tapi tangisan yang adalah keluhan, menggerutu, menuduh, itu namanya keluar air mata sia-sia. Bukan hanya air mata buaya karena itu pura-pura. Air mata gini lebih parah. Air mata gini buang ke lautan tanpa ada taburan. Don't do that. Dan percayalah kalau Anda terus taburi lama-lama, Anda tidak lihat. Anda tidak bisa menduga nanti ini jadi seperti apa. Ketika Anda lihat biji semangka, Anda tidak bisa menduga. Itu saya yakin itu biji semangka. Dia nggak ngerti dia akan jadi apa. Karena dari biji itu keluar buah-buah yang gemuk-gemuk itu. Yang ijo-ijo, yang sehat. Di Jepang ada yang kotak-kotak bahkan. Kok bisa dari yang hitam kecil kayak kutu itu, boom menjadi itu. Please don't judge your life in the now. Jangan hakimi hidupmu sendiri di masa kini. Karena sekarang ini tidak akan sama dengan nanti. Kalau Anda ditabur, bukan dikubur. Kalau Anda disirami, bukan sia-sia menangisi. Terakhir, dengan ini saya selesai. Dan mereka akan menuai dengan sorak-sorai. Bahkan dikatakan mereka pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jikalau taburan itu dengan air mata dibasahi, menuai itu hanya satu alatnya, catat ini. Menuai itu hanya dengan sorak-sorai. Jadi itu sudah takdir Alkitab. Jangan coba diubah. Jangan geser semua boundary yang Tuhan telah catat dalam firman-Nya. Jangan salah ya, kulkas itu untuk taruh daging makanan. Lemari untuk pakaian. Dua-dua baik. Menangis itu menabur, mencucurkan air mata. Menuai bukan dengan menangis. Kenapa ada orang tertentu gak pernah nuai-nuai? Nangis melulu. Nangis terus. Harus ngerti seasonnya. Jangan salahkan kulkasnya kalau dikasih pakaian. Yang salah adalah sang tuan, yang majikan rumah itu. Salah kaprah, salah fungsi. Salah taruh. Kenapa daging itu busuk? Yang kemarin aku beli di supermarket, antri lagi hari-hari ini. Kenapa? Karena ditaruh di lemari baju. Menangis itu indah. Menangis untuk perkara yang benar, itu indah. Tapi menangis untuk perkara yang benar, kalau di season yang salah, di musim yang salah, juga salah kaprah. Itulah sebabnya beberapa orang terus minta, Tuhan kasihani aku, Tuhan kasihani aku, dan terus mengasihani. Ada satu titik Anda perlu bersorak-sorai dan bersyukur dulu. Kalau Anda memang serius mau menuai loh ya. Sebab alat penuaian itu cuma satu, yaitu sorak-sorai. Bukan menangisi, apalagi mengasihani diri sendiri. Kenapa ada orang yang tidak pernah nuai? Karena dia nggak pernah mau happy. Kenapa ada orang yang tidak pernah melihat tuaian apa-apa, no harvest in his life? Karena dia terus go around, self-pitying himself. Dia kemana-mana selalu mengasihani diri sendiri. Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah. Ada satu titik kita harus berkata, yes, aku percaya engkau mendengarkan doa. Aku bersyukur kepadamu sebab engkaulah kekuatanku. Problemnya belum selesai, kita harus hadapi setiap hari. Tapi kita keluar dengan attitude dan sikap hati yang baru. Cheerful. Menjadi seorang yang cheerful giver. Menjadi seorang yang bersukaria dalam Tuhan, bersuka cita. Hei, kamu kok kayaknya orang gak punya masalah. Enggak, aku punya masalah.
Tapi masalah tidak pernah memiliki, aku memiliki masalah, tapi masalah nggak pernah memiliki saya. Saya sudah berdoa, saya sudah menangis, ini mata saya bengkak nggak kelihatan. Kalau ngomong sama teman dekat ya, kalau enggak jangan kita pamerkan air mata. Ini, bengkak. Saya menangis, saya berpuasa sungguh-sungguh. Enough is enough. Sekarang waktunya saya keluar dari pintu kamar saya, dan saya bersyukur untuk berkat Tuhan. Sebab saya mempersiapkan diri sebuah postur tubuh rohani untuk menuai, untuk mengayunkan sabit. I will begin to reap. Saya akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Amin. Itu dia. Inilah agrikultur iman yang Tuhan ajarkan lewat 126 di kitab Mazmur ini. Jangan salah kaprah. Ada waktunya Anda berkata, thank you Lord, I'm happy. I still have a problem, saya masih punya masalah. But I'm happy in you. Tunjukkan, sebab Tuhan mencintai the cheerful giver, orang-orang yang suka memberi dengan sukacita. Hari-hari ini, saya senang sekali. Dengan ini, saya tutup dengan sebuah kesaksian sederhana. Kita semua punya masalah, termasuk saya. Dan dunia sedang dalam masalah. Tapi di rumah kami, karena saya adalah kepala keluarga, tidak saya izinkan sebuah atmosfer gloomy. Saya tidak akan izinkan ada awan kelabu seperti waktu kecil dulu saya punya ada comic book dulu. Ya, saya baca, ada satu orang yang selalu di atasnya ada awan abu-abu, kemana-mana dia selalu gloomy, selalu mengeluh. Ya, saya tidak mau jadi orang itu, waktu kecil aja saya tahu. Saya tidak akan izinkan rumah kami ada awan abu-abu. Menangis iya, menangisi bukan hanya kami, orang lain malahan. Tapi rumah harus dijaga sukacitanya. Kita selalu menabur, kita selalu menuai. Kita tidak mau hidup di dalam permasalahan. Masalah ada, dihidupi enggak, selalu ada di sana. Tapi saya mau hati saya bebas merdeka untuk bisa memberi, untuk bisa mengasihi, melayani. Saya bangga dan senang sekali. Bahkan sampai-sampai kita terus menabur ya. Menabur benih apa yang kita tanam itu penting sekali. Karena itu pilih-pilih bibit unggul. Bibit unggul di rumah kami itu selalu mengasihi, melayani, dan memberi. Selalu itu. Mengasihi, melayani, memberi. Itu bibit unggul yang saya pilih untuk rumah tangga saya. Di rumah kami selalu ada benih untuk mengasihi, melayani, dan memberi. Sampai kemarin, tak lama yang lalu, pembantu rumah tangga kami yang juga adalah anak-anak Tuhan, bisa berinisiatif ngomong sama saya, Pak, di luar rumah ada orang seperti ini. Boleh nggak saya kasih makanan dari rumah sini ya Pak? Saya senang dia, oh ya dengan senang hati. Itu atmosfer suasana di rumah. Ya silakan kasih makan ini, kasih makan itu. Terima kasih Pak, saya yang terima kasih. Pembantu rumah tangga bisa begitu. Jikalau tidak ada awan kelabu, seluruh rumah penuh dengan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, saya dorong Anda. Jangan berada dalam roofnya setan. Tapi beradalah di bawah atapnya Tuhan. Menuai itu dengan sorak-sorai. Sebab orang yang bersorak-sorai, rumah tangga gitu akan terus menuai karena mereka menabur dengan benar. Mari kita jadikan keluarga kita demikian rupa. God bless you. I want to see Jesus.